sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi jamilna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat? Sehat. Siapa yang tidak masuk ini? Ini. Siapa? Doni. Tiga ya? Sebelum memulai pelajaran, saya punya briefing. Briefing baru lagi. Nah, jadi kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, bisa? Bisa. Coba ya, ayo bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Ya, semangat hari ini? Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang teks biografi. Jadi masih ingat strukturnya teks biografi ada berapa? Kalau 4 itu teks nego. Kalau teks biografi ada berapa strukturnya? 3. Kok negosiasi biografi? Ada apa? Orien? Terus masalah? Masalah peristiwa. Terus reorien? Di orientasi kemarin ada apa aja? Ada identitas, tokoh. 1, biasanya ada apa? Nama. 2, tempat. 3, latar belakang. Latar belakang baru. Terus yang keempat, riwayat penelitian. Kalau di masalah peristiwa, ada apa aja? Masalah peristiwa itu apa sih kemarin? Menceritakan tentang perjuangan tokoh. Ya. Sudah lupa? Entah itu karir tokoh, masalah yang dihadapi tokoh, masalah menyenangkan, kejadian menyenangkan atau menyedihkan. Dan cerita yang tokoh yang dimaksud itu siapa kalian? Ya, benar. Kalau reorientasi itu ada apa saja? Memuat tentang iya benar. Apa ya? Kesimpulan. Saya ada tugas kerja kelompok berdiskusi bersama. Nah, hari ini saya punya buat kelompoknya. Saya pakai metode seperti Aisyah. Dari yang cewek dulu, maju. Yuk. Sini Margareta sama Isna sama ya. Dulu dekatnya. Biar jadi. Ayo, yang coba maju. Ayo Kak. Ini satu ya. Boleh dibuka. 1, 2,
ketiga buka. Yang jeruk kumpul di sini. Yang jeruk siapa angkat tangan? Ya, yang jeruk sini semua jeruk. Sini. Ayo sini. Yang jeruk. Yang strawberry angkat tangan. Terus siapa lagi strawberry di sini. Ayo jeruk di sini. Strawberry di sini. Nanti merah di sebelah sini. Jangan di sebelah sini. Kumpul sama kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah, ya Allah. Coba nggak? Strawberry di sini strawberry. Ini strawberry. Ini melon. Melon di mana? Sini. Kamu di mana? Strawberry di sini. Di sini saya ada teks biografi tentang Ibu Hasri Ainun Besari. Siapa sih Hasri Ainun Besari? Ainun berarti iya, istrinya Bapak. Iya, bukan namanya Bibi. Oke. Nah, untuk jeruk kalian cari orientasinya yang mana? Untuk strawberry cari masalah peristiwa. Untuk si melon cari reorientasinya. Oke. Kerja sama bareng-bareng. Orientasi yang mana? Ayo maju. Di sini. Orientasi dibaca. Orientasi ada di paragraf berapa? Ada di paragraf berapa? Pertama dibaca. Hasri Ainun Habibie adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai istri dari presiden ketiga Republik Indonesia. Jadi Habibie, tetapi ia juga merupakan dokter yang memberikan sumbangsi besar pada dunia kedokteran tanah air. Perempuan yang lebih akrab dipanggil Ainun ini terakhir dengan nama Hasri Ainun Basri. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 11 Agustus 1937. Ainun merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Keluarganya adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Sang ayah merupakan pengajar di Institut Teknologi Bandung. Salah satu orang yang paling penting dalam mendorongnya untuk rajin belajar adalah ibunya. Ibu dari Ainun Habibie merupakan tokoh penting bagi kesuksesan dirinya dalam pendidikan. Nah, kenapa di paragraf 1 itu disebut dengan orientasi? Kenapa? Karena paragraf pertama terdapat terdapat nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga dan riwayat pendidikan. Namanya siapa di sana? Hasri Ainun Besari. Terus tempat dan tanggal lahirnya di mana itu? Jawa Tengah. Semarang. Ya, Semarang, Jawa Tengah. 11 Agustus 1907. Nah, terus di sana juga ada latar belakang keluarga, yaitu Ainun merupakan anak keempat dari 8 Saudara. keluarganya adalah keluarga yang mencintai Tanah air. pendidikan. Nah, terus yang keempat ada riwayat pendidikan di sana itu. Ada sang ayah merupakan pengajar di Institut Teknologi Bandung. Apa lagi? Sudah ya? Berarti di paragraf pertama itu orient karena di sana menyebutkan identitas tokoh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok jeruk. Terima kasih kelompok jeruk.
Margareta. Suaranya nggak ada. Siapa ini? Margareta. Yang cantik sendiri dari tadi ya. Ya, masakan. Masak apa? Ya, betul. Nah, di masalah peristiwa itu ada di paragraf berapa di sana? 2 dan 3. 2 dan 3. Kenapa paragraf 2 dan 3 disebutkan masalah peristiwa? Karena terdapat isi perjuangan dalam mengejar karirnya, serta terdapat perjuangan beliau menemani sang kekasih, yaitu B.J. Habibie, entah itu dalam keadaan senang maupun susah. Ya, dibaca paragraf 2 dan 3. Namun tak lama sejak bekerja secara profesional sebagai dokter, ia diajak menikah oleh Udi Habibie pada 12 Mei 1962. Baru bekerja di RSCM sebagai dokter selama 1 tahun, Ainun harus meninggalkan pekerjaannya karena ia mengikuti suaminya Firman yang tengah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di negara tersebut. Di sana, ia melahirkan 2 anak yang bernama Imam Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Kehidupan keluarga kecilnya di negara orang tersebut jauh dari kata budak dan mewah. Mereka harus berjuang dengan pendapatan Habibie yang kecil dari beasiswa doktoralnya. Namun, Ainun bukanlah pribadi yang gemar mengeluh. Ia malah dengan penuh kasih sayang dan sabar membesarkan perjuangannya dan mendukung Habibie. Ainun bahkan menjahit sendiri yang keperluan pakaian dari bayinya. Iya, di masalah peristiwa itu menceritakan perjuangan tokoh. Ada kejadian menyenangkan, juga ada kejadian Jadikan. itu ya di masalah peristiwa di paragraf tersebut menceritakan tentang itu. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan buat strawberry. Strawberry, terima kasih strawberry. Halo, di Surabaya lagi mencari di sana ada sebulan. Baca dulu apa? Dalam berapa kumpulannya? Hasri Ainun Lestari dikenal sebagai sosok perempuan cerdas, sederhana, dan penuh pengorbanan. Di balik kesibukan B.J. Habibie sebagai seorang negarawan, Ainun menjadi tiang penjaga keluarga yang selalu meyakini dewa sabar dan tulus. Kehidupannya yang jauh dari kemewahan justru menunjukkan keteguhan hati dan kesetiaan seorang istri. Hingga kini, kisah Ainun tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang makna cinta, kesederhanaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Kenapa kok sebulan di sana? Karena terdapat kesimpulan dari cerita Ainun Hasri Lestari yang dikenal sebagai sosok perempuan cerdas, sederhana, dan penuh pengorbanan. Ya, terima kasih reorientasi bagus. Tepuk tangan dari reorientasi. Dan nah, dari cerita Ibu Hasri Ainun Lestari, apa sih sifat teladan yang bisa kalian ambil di sana? Kecerdasannya, terus tidak mudah putus asa, apalagi Pengabdian dan pengabdian kesederhanaan. benar. Ada apa aja tadi pengabdiannya? Teladan yang bisa kita ambil ada apa aja? 1, Perempuan yang cerdas, kecerdasannya. Kedua, penuh pengorbanan. penuh pengorbanan. Apa lagi? Ya, kesederhanaannya. Jadi tidak mudah putus asa. Itu bisa jadi pengorbanannya, tidak mudah putus asa. Apalagi sudah paham sampai sini mana orientasi, mana masalah peristiwa sama reorientasi? Paham ya. Kalau orientasi itu identitas tokoh, menjelaskan tentang identitas tokoh. Kalau di masalah peristiwa menceritakan perjuangan tokoh. Kalau di reorientasi itu sudah paham sampai sini? Karena jamnya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.